Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menjelaskan hak seorang ibu terhadap anaknya, dan Dia Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, yakni si anak itu, telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, maka dia berdoa, "Ya Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukuran terendah mengandung sampai melahirkan adalah 6 bulan. Pada umumnya adalah 9 bulan lebih 10 hari. Kemudian ditambah 2 tahun menyusui anak, jadi 30 bulan, sehingga tidak bertentangan dengan surah Luqman ayat ke-14. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa ibu mengalami 3 macam kepayahan. Yang pertama adalah hamil, lalu melahirkan, selanjutnya menyusui. Karena itu kebaikan kepada ibu 3 kali lebih besar daripada kepada ayah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, man ahaqqun nasi bi husni sahabati." Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik atau berbakti kepadanya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummuka," ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka," ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka." "Tsumma ummuka." Kemudian ibumu. Orang tersebut lalu bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma abuk." Kemudian ayahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yusikum bi ummahatikum. Inna Allah yusikum bi ummahatikum. Inna Allah yusikum bi abaikum. Inna Allah yusikum bil aqrabi fal aqrab." Sungguhnya Allah azza wa jalla berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Sesungguhnya Allah
berwasiat kepada kalian supaya berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian supaya berbuat baik kepada sanak kerabat atau famili yang terdekat kemudian yang terdekat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan At-Tabarani dari sahabat yang mulia Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar jasa seorang ibu terhadap anak, dan jasa orang tua kepada anak tidak bisa dihitung. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui seseorang yang menggendong ibunya berhaji, beliau mengatakan itu belum bisa membalasnya, yakni belum bisa membalas kebaikan seorang ibu tersebut. Hal ini menunjukkan sangat besarnya jasa orang tua. Andaikan kita ingin membalas jasa orang tua dengan harta atau yang selainnya, masih juga belum bisa membalasnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak hamba sahaya, lalu dia membelinya, kemudian dia memerdekakannya. Allahu Akbar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1510 dan Ibnu Abi Syaibah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.